Wala yadkhulu, dan orang manjing, orang melebu, tidak masuk alaikal ikmal, kepadamu suatu kelalaian, illa biihmalika an mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali ketika engkau melalaikan dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi orang dikatakan lalai hidupnya ketika dia melalaikan mengikuti Nabi Muhammad. Orang dikatakan gagal hidupnya ketika dia gagal tidak mengikuti Nabi Muhammad. Orang dikatakan hina hidupnya ketika dia tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting untuk mengikuti Nabi, ya. Maka siapa yang cinta Allah bohong kalau dia tidak cinta kepada Rasulullah. Dia mengatakan saya iman kepada Allah, bohong kalau dia tidak mengimani Rasulullah. Saya telah bertakwa kepada Allah, bohong kalau dia tidak menunaikan ketakwaannya sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tahsulu, dan ora iso hasil, tidak akan menghasilkan apapun, laka rif'ah, bagimu suatu kemuliaan derajat tinggi indallah, di sisi Allah Ta'ala, illa bimutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali engkau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu akan mulia dengan tuntunan Rasulullah. Orang itu akan tinggi derajat kalau dia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya tidak akan dapat ketinggian derajat, tidak akan dapat kemuliaan kalau kita mengabaikan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal mutaba'atu lahu alaihi salam ala qismain jaliyatin wa khafiyatin. Mutaba'ah kepada Nabi itu ada dua. Ada yang jaliyah, yang nampak, yang zahir, ada yang khafiyah, yang samar, yang tidak nampak. Jadi mengikuti Nabi itu ada dua. Ada jaliyah, contohnya jaliyah itu kas-shalah, seperti sholat ini nampak. Ada orang Islam mau sholat kok malu. Malu kalau sholat, akhirnya gak sholat. Harus tunjukkan. Kalau kita ini sebagai seorang muslim harus bangga dengan sholat kita, dengan Ramadan kita, dengan amalan kita. Harus bangga, jangan malu dengan amalan Islam. Kenapa? Ini termasuk amalan yang nampak, yang kelihatan. Kas-shalah. Saya pernah ketemu seseorang itu, saya bingung, ini Islam apa enggak ya? Ada dilihat namanya, sudah maaf, bukan nama yang umum dalam tanda Islam. Padahal dia Islam. Bingung. Ada lagi dalam amalan kesehariannya, jare Islam, namanya lah Muhammad Islam, tapi orang tahu sholat, orang tahu ketok melu pengajian, bingung. Kalau kita mutaba'ah Rasulullah harus tampilkan as-shalah waz-zakah, tampilkan zakat, wal jihad, berjuang, semangat. Mau kemana sore-sore begini, pulang kantor sudah siap-siap rapi, ada pengajian, ayo ikut ramaikan masjid kita. Nah, berjuang itu. Allah, kalau aku setuai ustrono, aku se-6. Dikira kalau kematian itu miliknya orang yang sudah tua, enggak mesti. Wal jihad, berjuang, wal haji, dan orang ibadah haji itu kelihatan, wal umrah, orang umrah kelihatan, wa ghairi dzalik, dan selain yang demikian itu amalan mutaba'ah Nabi yang nampak. Lalu wal khafiyah, ada amalan Nabi yang tidak nampak, samar-samar. Napa niku? Anta taqidal jam'a fi sholatika, engkau mengiktikadkan di dalam seluruhnya di dalam sholatmu. Jadi sholat itu bukan hanya jaliyah ternyata, bukan hanya yang nampak. Allahu Akbar. Season yang lalu saya bahas tentang derajat sholat khusyuk, memaknai derajat sholat khusyuk. Bukan hanya berdirinya kelihatan, takbirnya kelihatan, bagaimana gerakannya kelihatan, bacaannya bagus, kedengaran suaranya indah, sesuai ilmu tajwidnya, Masya Allah. Tadi Korei bagus itu, subhanallah. Ustaz Cipto ya.
itu bapak-bapak kalau punya acara di rumah itu undang anggota kita itu qiraat itu. Banyak kita stoknya. Ada juga di sini hafiz Quran. Alhamdulillah, Ustaz Misbah. Jadi kalau syukuran di rumah undang itu orang-orang punya karomah gitu. Itu wattafakkur fi qiraatika. Jadi ketika sholat kita membaca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu jaliyah, tapi yang khafiyah harus nampak apa? Hatimu memaknai, mentadaburi apa yang kau baca, apa yang kau gerakkan, apa yang kau lakukan. Itu namanya khafiyah. Maka yang sholat bukan jaliyahnya saja, tapi juga ikut sholat yang khafiyahnya, urusan dalam, urusan hati. Kalau kemarin saya bahas kan, pelibatan kita dalam ibadah itu minimal ada 3, Pak. Orang sholat, orang wudu, orang ngamal apapun, ada 3 pelibatannya. Yang pertama, unsur badan, fisik kita, sesuai ilmu syariat. Yang kedua, hati kita, bagaimana hidupkan, mengaktifasi hati kita di dalam sholat, dalam amal kita. Apa itu aktivasinya? Kita menyadari betul apa yang kita kerjakan semata-mata karena Allah, memaknai apa yang kita ucapkan, yang kita baca untuk Allah. Yang ketiga, aktivasi apa? Ruh kita. Ruh kita itu berkaitan dengan apa? Dengan sebuah hakikat daripada ibadah. Tujuannya apa? Untuk ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beribadah, orang melakukan amal, cari tujuannya apa? Agar disenangi Gusti Allah. Rajin ben Gusti Allah senengnya Allah itu ridho Allah. Tapi beda nih disenengi wong, pas ana wong wapi ngamale nek ana wong sak karep-karepe. Kenapa? Karena memang tujuannya disenangi orang. Tapi kalau tujuannya disenangi Allah dalam keadaan apapun, dia harus melakukan dengan sebaik-baiknya karena tujuannya adalah Allah. Itu ruh. Maka kemarin disebut ilmunya, bagian badan ini, fisik kita ini ilmunya ilmu syariat. Bagian hati ini ilmunya ilmu tasawuf, ilmu tarekat. Bagian ruh ini ilmunya ilmu hakikat, tentang tauhid. Tauhid itu tujuannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah manusia, tidaklah Allah menciptakan, menghidupkan jin dan manusia. Tujuannya ibadah kepada Allah, untuk Allah saja dalam ibadah itu, bukan untuk yang lain. Namanya la ilaha illallah, itu tauhid ruh. Dan orang yang beribadah, orang yang masih ada rohnya, yang masih hidup, karena nggak ada rohnya sudah mati. Nah, kalau 3 hal ini terlibat dalam ibadah kita kepada Allah, jaliyahnya terlibat, khafiyahnya terlibat, selebihnya Allah hadirkan sebuah kenikmatan disebut dengan ma'rifat hikmah. Salatnya tadi nikmat, zikirnya tadi nikmat, ketemu wong silaturahmi tadi nikmat. Apa menghadapi jadi nikmat? Sebab apa? Dia tahu amal apapun yang dikerjakan semua ada terpacu, teruntuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan barokah manfaat, dan mudah-mudahan ilmu dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan barokah kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Barakallahu subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairil khalqi sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.